Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini diambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin, dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah keluarga yang melaksanakan quality time dengan keliling kota di suatu waktu, dan mereka dikemudikan oleh sang bapak sebagai kepala keluarga. Sang bapak tersebut tiba-tiba melihat ada seorang ibu beserta 2 orang anaknya yang duduk dengan wajah pucat, duduk dengan wajah lesu, dengan pakaian compang-camping. Mereka duduk dengan wajah yang memelas, dan dari wajah mereka menunjukkan bahwa mereka kelaparan. Sang bapak berkata dengan refleks, kasihan sekali mereka. Kemudian dia menyuruh istrinya untuk memberikan sedikit dari yang mereka punya untuk ibu dan kedua anaknya tersebut. Seseorang bertanya kepada sang bapak, apakah Bapak mengenal mereka? Oh tidak, saya tidak mengenalnya. Tetapi saya ingat, memberi itu tidak harus karena mengenal seseorang itu. Karena kita disuruh memberi kepada siapapun yang membutuhkan, sekalipun itu orang asing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita dapatkan? Yang boleh kita dapatkan dari situ melalui pengalaman sang bapak dan keluarga tersebut adalah berbagi itu ternyata indah sekali. Berbagi itu ternyata indah sekali. Dan dalam teks kita ini juga menyapa kita pada saat ini bagaimana kita menjadi sahabat bagi sesama kita, yang siap untuk berbagi dengan sesama kita, bagaimana kita memperlakukan sesama kita sekalipun itu orang yang tidak kita kenal, bahkan sekalipun itu
musuh kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Imamat ini boleh kita perhatikan bagaimana Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka pernah mengalami hidup sebagai orang asing. Boleh kita lihat itu dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah mengajarkan mereka bahwa mereka juga harus tahu bagaimana mereka harus memperlakukan sesamanya. Di ayat yang ke-9 sampai 18 di dalam teks kita ini. Mereka yang dahulu adalah budak di Mesir. Mereka yang dahulu adalah tanpa memiliki kebebasan. Tetapi sekarang Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan mereka. Untuk itu jangan kiranya membanggakan diri mereka di hadapan sesamanya. Jangan mereka menjadi hakim bagi sesamanya ataupun orang lain. Jangan mereka menjadi penjajah. Jangan mereka menjadi penindas. Allah telah memisahkan mereka menjadi umat-Nya. Dan sebagai balasannya, Allah mengharapkan mereka harus mereka yang sudah diberkati, mereka yang sudah dikasihi oleh Allah, harus menjadi berkat kepada sesamanya. Bahkan Tuhan mengajarkan dalam teks kita pada saat ini bagaimana mereka untuk mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri. Kadamang dainang nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dari Imamat pasal yang ke-19 ini, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18 ini berulang kali disebutkan di sana ada kata jangan. Dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Berulang kali dikatakan di sana ada kata jangan. Kata jangan adalah sebagai peringatan supaya masing-masing mereka merendahkan diri satu dengan yang lain di hadapan Allah. Kata jangan adalah supaya mereka juga menyadari mereka adalah satu bangsa, mereka adalah memiliki Tuhan, mereka adalah tahu bahwa Tuhan melihat apa dan bagaimana sikap mereka terhadap sesamanya. Bagaimana kita mampu untuk memperlihatkan karakter moral dan iman kita, untuk itu tidak menjadikan kita menjadi tuan ataupun menjadi hakim terhadap sesama atau orang lain. Dan kita tidak boleh merasa berkuasa terhadap yang lain sebagai buah iman, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Allah. Tuhan mengajarkan kepada mereka di dalam nats ini bagaimana mereka harus mengasihi sesamanya dan orang lain. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita mampu mengasihi orang lain setelah kita tahu bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri sendiri bukan menjadikan kita sebagai yang utama atau kita sebagai pusat dunia, namun itu memberikan pengertian kepada kita
saat dikatakan kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat kita mengasihi diri kita, berarti kita akan mengetahui seperti apa aku ingin dikasihi oleh orang lain. Bukan membuat diri kita menjadi pusat dunia ini, menjadikan diri kita menjadi yang utama, ataupun bisa dikatakan egois, tetapi biar kita menyadari seperti apa aku ingin dikasihi orang lain. Karena itu ketika Tuhan Allah menguraikan ke-10 firman Tuhan, mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana bangsa itu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwanya, dan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Ini hendak menjelaskan bagaimana hidup kita, hidup bangsa itu juga menunjukkan kasih dan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang percaya, kepada sesamanya. Damang denang nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Kata sesamamu, kalau boleh kita ambil artinya, itu adalah teman, itu bisa jadi adalah tetangga, itu bisa jadi adalah saudara, dan lain sebagainya. Hal ini mengacu kepada hubungan setiap orang dengan orang lain, bukan sekedar orang yang tinggal di dekat rumahnya, namun lebih luas lagi, ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus sungguh-sungguh menyatakan kasih itu sebagai karakter diri kita dalam hidup keseharian kita, sebagai buah iman kita, bukan hanya sebatas lip service atau pemanis bibir atau penampakan luar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang Tuhan harapkan adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menyatakan kasih itu. Jadi itu harus ada di dalam diri kita sebagai karakter diri kita, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kasih itu kepada kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi jangan kita mengasihi dengan berpura-pura. Jangan kita mengasihi hanya karena motivasi tertentu. Jangan kita mengasihi agar kita dipuji orang. Jangan kita mengasihi nampak dari luarnya saja, seolah-olah kita mengasihi orang tersebut, padahal di dalam hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak terjadi konflik-konflik yang merusak hubungan kita dengan sesama. Apakah itu akibat daripada fitnah, akibat daripada dendam, akibat daripada kebencian? Apakah itu hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan jemaat kita, hubungan kita dengan rekan sepelayanan kita, hubungan kita dengan rekan sepekerjaan kita. Bagaimana kita untuk menyikapi ini Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kita belajar daripada sosok seorang Yesus yang telah menyelamatkan kita. Saat begitu banyak penyakit yang ada di tengah-tengah dunia ini, begitu banyak obat yang bisa menyembuhkan itu. Tetapi saat kita mengalami begitu banyak penyakit secara khusus, ada fitnah, ada dendam, ada kebencian, ingatlah sosok yang bisa menyembuhkan kita. Dialah penyembuh luka kita, adalah Yesus Kristus. Dia yang telah memberikan dirinya. Bahkan saat dia tersalib sekalipun, dia masih mampu untuk berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan melihat Yesus sebagai sosok penyembuh luka kita,
Mari kita datang ke hadapan Dia. Mari kita mengasihi diri kita dengan mau mengampuni. Mari kita mengasihi diri kita dengan tidak mendendam. Mari kita mau mengasihi, tidak mengambil hak yang bukan hak kita, tidak memeras hidup orang lain untuk keuntungan kita sendiri, tidak menghisap darah orang lain untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini, saat Tuhan menawarkan dan menetapkan beberapa aturan kepada bangsa Israel, bagaimana mereka bersikap antara satu dengan yang lainnya, bagaimana mereka harus saling mengasihi, saling menghargai. Artinya Tuhan menetapkan dan mengajarkan agar setiap orang harus mampu untuk bercermin kepada dirinya masing-masing tentang apa dan bagaimana dia sudah berbuat, dalam artian apakah dia sudah jujur, apakah dia sudah adil, apakah dia sudah mengenal Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, yang telah membebaskan mereka. Saat ini juga itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan juga mengingatkan kita pada saat ini adalah bagaimana kita untuk mengasihi, untuk saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lainnya, dan bagaimana kita untuk saling berbagi hidup dengan kasih yang mau berbagi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, Tuhan juga mengharapkan bagaimana hidup kita. Hendaklah hidup kita hidup dalam kejujuran, moral, dan iman. Jangan ada kemunafikan di dalam diri kita. Jangan ada kepalsuan, jangan ada keserakahan, tetapi hiduplah di dalam pembangunan kasih, saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengampuni, saling memotivasi, saling mendorong dengan hidup di dalam kekudusan, kejujuran. Mari kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, seperti yang sudah diuraikan dalam teks kita pada saat ini. Saat kita ingin mengasihi, mari kita teladani kasih yang sudah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Lakukanlah kasih itu di dalam kebenaran, dan biarlah kasih itu sebagai tanda kepedulian kita kepada sesama kita, karena Allah telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita sebagai bentuk kepeduliannya kepada kita, anak-anak umat yang dikasihinya. Amin. Kita berdoa. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Allah pada saat ini, saat Engkau masih bisa memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan bagi kami bagaimana kami untuk saling mengasihi, saling menerima, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan biarlah ya Tuhan, kasih yang daripada Engkau nyata di dalam kehidupan kami, itu sebagai buah daripada iman kami, bagaimana kami untuk melakukan sesama kami, bagaimana kami untuk mengasihi dengan mau berbagi terhadap sesama kami, dan melakukan kasih di dalam kebenaran, serta kasih di dalam kasih yang daripada Engkau saja. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Allah. Amin.